Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, perkenalkan kami mahasiswa dari jurusan Informatika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Syah Kuala. Kami dari kelompok 4 yang dibimbing oleh Pak Rahmat Daud, yang terdiri dari saya sendiri, Muhammad Rizky Riswandi, Gazi Muharram, Maulana Hizbullah, Rizky Nabila Silmina, dan juga Intan Wahyuni. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tugas yang telah kami kerjakan, yaitu tentang Ideation 1 dari proyek aplikasi antrian pembelian tiket wahana hiburan. Pada fase ideation ini, kita akan berusaha untuk merealisasikan gagasan dan ide yang telah dipelajari pada tahap sebelumnya, dengan mengidentifikasi peluang-peluang yang ada sampai dengan merancang prototipe-prototipe. Pendekatan ideation ini wajib dilakukan saat proses pengembangan UX atau User Experience. Dengan adanya tahapan ideation, kita bisa mengetahui ide-ide dari target program, serta realisasi dari gagasan ide yang telah kita pelajari. Beberapa hal yang akan dibahas pada presentasi ini adalah, yang pertama latar belakang masalah, solusi permasalahan, vision, CC Customer and User, VPC Customer and User, Use Case Diagram, Context Scenario, dan BMC atau Business Model Canvas. Baik, sekarang langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan latar belakang masalah. Wahana hiburan merupakan salah satu destinasi favorit keluarga yang menjadi alternatif saat liburan. Selain itu, wahana hiburan juga dijadikan sebagai tempat untuk melepaskan penat setelah bekerja. Namun sangat disayangkan, di awal musim pandemi lalu, terdapat banyak sekali wahana hiburan yang harus ditutup karena alasan mencegah dan memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19 sejak Maret tahun 2020 lalu. Setelah situasi pandemi membaik, di mana orang-orang yang terjangkit sudah mulai berkurang, pemerintah memutuskan untuk membuka kembali beberapa wahana hiburan. Namun, permasalahan baru juga muncul dari dibukanya wahana hiburan tersebut di masa pandemi seperti sekarang ini. Masalah utamanya adalah terletak pada sistem antrian pembelian tiket wahana. Untuk itu, perlu adanya sebuah sistem aplikasi antrian yang dapat menjawab permasalahan antrian di wahana hiburan tersebut. Selanjutnya, masalah yang dihadapi yaitu banyak sekali pengunjung yang berdesakan untuk membeli tiket wahana hiburan yang tentunya menyalahi aturan protokol kesehatan. Selain itu, kebiasaan masyarakat yang suka menerobos antrian pun tidak bisa dihindari. Masalah-masalah antrian seperti ini biasanya muncul saat musim liburan tiba atau hari-hari besar tiba, yang membuat wahana hiburan menjadi sangat ramai akan pengunjung. Kenapa hal ini penting? Tentu saja permasalahan sistem antrian tiket yang tidak teratur dan efisien seperti ini tentunya sangat merugikan orang lain. Di antaranya adalah rugi waktu dan juga membahayakan keselamatan orang lain dari terpaparnya virus corona atau virus COVID-19. Untuk pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Intan Wahyuni. Silakan. Baik, terima kasih Kiki. Selanjutnya saya akan membahas tentang solusi dari permasalahan yang telah dipaparkan oleh teman saya sebelumnya. Solusi yang kami berikan pada permasalahan ini yaitu membuat satu aplikasi antrian wahana hiburan, di mana dengan aplikasi ini kami harapkan dapat pengunjung yang datang menjadi lebih nyaman pada saat memasuki wahana hiburan dan efisien dalam waktu serta juga mencegah terjadinya desak-desakan yang takutnya akan membahayakan pengunjung karena masa pandemi seperti saat ini. Pembuatan sistem antrian ini dimulai dari proses pengamatan yaitu pada wawancara beberapa user dan juga langsung ke lokasi wahana untuk melihat sistem antrian tiketnya. Baiklah, selanjutnya. Selanjutnya ada vision terpilih. Sebelumnya kami telah berhasil melakukan brainstorming di mana setiap anggota kelompok diharuskan untuk menciptakan 15 ide dan terpilihlah 6 ide terbaik. Yaitu yang pertama ada customer bisa dapat rekomendasi beli tiket wahana saat tidak terlalu ramai pengunjung melalui notifikasi aplikasi. Yang kedua, customer dapat membeli tiket secara online melalui aplikasi. Yang ketiga, user bisa menggunakan tiket digital untuk bermain di wahana hiburan. Yang keempat, user dapat menunjukkan tiket langsung yang ada pada aplikasi pada petugas loket untuk di-scan agar bisa masuk ke wahana.
Yang kelima, customer dapat melihat wahana yang tersedia dengan menggunakan aplikasi. Dan yang terakhir, ada user dapat melihat denah wahana hiburan langsung melalui aplikasi. Baiklah, selanjutnya ada CEC Customer, di mana CEC ini merupakan kepanjangan dari Cause Effect Chain. Di sini kami memiliki dua CEC, yaitu ada kepada customer dan juga user. Yang pertama, baiklah saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu pada customer. Di sini permasalahan umum yang kami miliki yaitu pada antrian pembelian tiket, di mana banyaknya orang yang membeli tiket. Kenapa? Karena tempat bermain ini menyenangkan dan menghilangkan rasa penat. Kemudian permasalahan lainnya yaitu pada proses pembelian tiket. Kenapa? Karena memakan waktu yang lama. Kenapa memakan waktu yang lama? Karena menunggu uang kembalian. Kenapa menunggu uang kembalian? Karena menggunakan uang pecahan yang besar. Dan kenapa? Karena nominal yang harus dibayar juga besar. Kemudian permasalahan selanjutnya yaitu pada antrean yang tidak teratur. Kenapa? Antrean tersebut tidak teratur karena pengunjung yang berdesak-desakan. Kenapa? Karena pengunjung yang tidak sabaran. Baiklah, untuk ke CEC selanjutnya, yaitu pada CEC user. Di sini permasalahan utama yang muncul yaitu pada tiket wahana bermain, di mana permasalahannya yaitu ada kehilangan tiket. Kenapa? Karena pengunjungnya lalai, dan juga karena ukuran tiket yang relatif sangat kecil. Kemudian tiket juga dapat rusak, karena tiket terbuat dari kertas, sehingga mudah rusak. Kemudian pengecekan tiket yang lama, karena pengecekan tiket masih dilakukan secara manual. Baik, selanjutnya akan saya serahkan kepada teman saya, Muhammad Gazi Muharram. Baik, terima kasih Intan. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan VPC yang baru untuk customer dan juga user. Nah, VPC ini stand for atau memiliki kepanjangan Value Proposition Canvas. Di sini terdapat dua sisi, yaitu di sisi kiri dan sisi kanan. Sisi kanan lebih menjelaskan mengenai customer segment, dan sisi kiri akan lebih menjelaskan melalui atau lebih banyak mengenai value proposition. Nah, setelah dilakukannya visioning yang baru, kami menemukan beberapa ide-ide baru yang dapat membuat aplikasi kami ini lebih menarik dan juga memiliki nilai tambah daripada kompetitor lainnya. Nah, di sini kami melihat adanya masalah-masalah dari customer, yaitu misalnya customer yang berdesakan ketika mengantri, lalu adanya antrian wahana yang tidak efektif pada saat pandemi, selanjutnya banyak wisatawan yang atau customer yang memiliki ketidaksabaran yang tinggi sehingga terjadinya antrian yang tidak efisien. Nah, di situ kami akan membuat salah satu kelebihan di mana dengan menggunakan aplikasi yang kami ciptakan akan membuat pengunjung ataupun customer bisa melihat ataupun mengantri melalui aplikasi yang ada, sehingga pembelian tiket yang dilakukan bisa lebih efisien. Selanjutnya, pembeli atau customer juga akan mendapatkan rekomendasi apabila pada saat tertentu wahana hiburan tengah dalam state atau dalam status yang senggang, sehingga notifikasi tersebut bisa menjadi stimulus bagi customer untuk bisa pergi ke wahana hiburan tersebut. Nah, selanjutnya untuk bagian VPC user atau value proposition canvas untuk bagian user, di sini terdapat dua pane yang baru, yaitu tiket yang mudah rusak karena menggunakan kertas, dan juga adanya lokasi sulitnya mengingat lokasi ataupun denah dari wahana bermain atau wahana hiburan yang sedang dikunjungi. Nah, di sini kami berinisiatif untuk menawarkan sebuah aplikasi yang bisa menunjukkan atau menggambarkan suatu denah wahana hiburan sehingga bisa dengan mudah membuat pengguna ataupun user memahami dan juga melihat alur-alur atau arena permainan yang ingin dia tuju. Selanjutnya, dengan adanya tiket yang berbentuk virtual yang terdapat pada aplikasi, membuat user bisa lebih nyaman karena tiketnya tidak akan rusak dan bisa diakses kapan saja melalui aplikasi. Hal tersebut juga membuat gain creator ataupun kelebihan dari kompetitor kami
bertambah, yaitu dengan adanya denah virtual di dalam aplikasi, lalu tiket virtual yang bisa dimainkan di seluruh wahana, dan juga tiket yang berbentuk virtual yang bisa melindungi dari kerusakan. Nah, selanjutnya untuk use case diagram, di sini terdapat dua kelompok user, yaitu customer dan user. Nah, pada customer, ketika awal membuka aplikasi, customer dihadapkan ke halaman pendaftaran dan juga halaman login. Nah, customer juga memiliki akses untuk menambah anggota keluarga, melakukan pembelian tiket, melihat jadwal pembelian, melakukan pembayaran, konfirmasi pembayaran, melakukan download tiket, melihat history beli tiket, dan juga melihat denah wahana. Nah, untuk user memiliki beberapa use case tertentu, yaitu pertama, user bisa mendaftar melalui aplikasi, user bisa masuk atau login melalui aplikasi, user bisa mendownload tiket, user bisa melihat history beli tiket, user bisa melihat denah wahana. Nah, terlihat di sini untuk boundary pembayaran itu dilakukan oleh customer dan untuk penggunaan dilakukan oleh user. Untuk selanjutnya, presentasi akan dijelaskan oleh teman saya Bila. Baik, terima kasih. Jadi selanjutnya ada pembahasan tentang konteks skenario. Jadi sebelumnya saya menjelaskan dulu apa itu konteks skenario. Konteks skenario adalah skenario yang difokuskan, yang telah menjembatani fungsionalitas yang akan ditugaskan untuk dilakukan oleh pengguna yang akan menggunakan aplikasinya. Terus konteks skenario itu dia berupa cerita tentang persona yang menggunakan produk secara optimal. Makanya ia dibuat dalam bentuk storyboard. Konteks skenario didapat dari masalah dan solusinya yang telah kami rangkum pada vision kelompok. Konteks skenario juga dibuat berdasarkan berapa penggunanya. Jadi kami ada customer sama user. Pertama saya akan jelaskan konteks skenario pada customer. Yang pertama, customer dapat rekomendasi membeli tiket wahana saat tidak terlalu ramai pengunjung melalui notifikasi aplikasi. Jadi pertama di sini ceritanya customer sedang membuka smartphone. Kemudian customer mendapatkan notifikasi dari aplikasi antrian wahana bahwa antrian wahana sedang sepi. Selanjutnya customer mendapatkan notifikasi dari aplikasi untuk membelinya. Jadi nanti ada tampilan di smartphone-nya dari aplikasinya untuk membeli tiket wahana yang sedang sepi itu. Selanjutnya yang kedua, ada customer dapat membeli tiket secara online melalui aplikasi. Jadi cerita dari konteks skenario tersebut, pertama, customer membuka aplikasi antrian tiket wahana hiburan, kemudian customer membeli tiket wahana hiburan, kemudian customer melakukan pembayaran tiket wahana hiburan. Selanjutnya, dan yang terakhir ada customer dapat melihat wahana yang tersedia dengan menggunakan aplikasi. Di sini cerita dari konteks skenario tersebut ada customer membuka aplikasi antrian wahana hiburan, kemudian customer melihat wahana apa saja yang tersedia di wahana hiburan tersebut, kemudian customer mendatangi wahana yang dilihat di aplikasi, di mana si customer itu dia telah melihat apa saja wahananya, dia bisa melihat dari rumah ataupun dari lokasi wahana tersebut. Selanjutnya yang kedua ada konteks skenario customer akan dijelaskan oleh Bang Maulana Hizbullah. Oke, terima kasih Nabila. Yang selanjutnya adalah konteks skenario user, di mana user bisa menggunakan tiket digital untuk bermain di wahana hiburan. Nah, pertama-tama, customer itu pergi ke wahana hiburan untuk menghilangkan stres dan penatnya. Kemudian customer menunjukkan tiket yang dibeli secara online melalui aplikasi antrian tiket wahana kepada petugas. Lalu petugas memvalidasi, kemudian customer dapat bermain pada wahana hiburan. Selanjutnya, konteks skenario user yang kedua,
kedua adalah user dapat menunjukkan tiket langsung yang ada pada aplikasi kepada petugas loket untuk di-scan agar bisa masuk ke dalam wahana. Nah, di mana pertama, dalam storyboard, customer pergi ke wahana hiburan bersama istri dan anaknya untuk berlibur. Selanjutnya, petugas melakukan scanning pada tiket customer yang dibeli secara online melalui aplikasi antrean pada tiket wahana. Dan kemudian, customer diperbolehkan oleh petugas untuk masuk ke dalam wahana setelah di-scan tiketnya. Nah, selanjutnya, konteks skenario yang user yang ketiga. Nah, user dapat melihat dana wahana hiburan langsung melalui aplikasi. Nah, pada aplikasi, pertama-tama user dapat membuka aplikasi pada antrian wahana hiburan. Kemudian user dapat melihat dana wahana hiburan langsung dari aplikasi antrian wahana hiburan. Lalu user dapat mendatangi tempat tersebut setelah dilihat pada dana hiburannya. Nah, sekian untuk konteks skenario. Selanjutnya adalah BMC, yaitu Business Model Canvas. Nah, pada Business Model Canvas ini merupakan sebuah sistem yang dibuat untuk memodelkan bisnis secara struktural, sehingga pembagian pada bisnis dapat termodelkan dengan baik. Nah, pada Business Model Canvas ini terbagi menjadi 3 segmen. Segmen pertama itu adalah terkait infrastruktur, di mana di sebelah kiri atas yaitu ada key partner, key activity, dan key resource. Nah, boleh di zoom. Oke, pada key partner terdapat pihak wahana hiburan, kemudian ada dinas pariwisata, kemudian masyarakat, kemudian ada pembayaran pihak ketiga menggunakan e-wallet dan m-banking. Kemudian pada key activity terdapat aktivitas yaitu membeli tiket wahana, kemudian membayar tiket wahana, kemudian bukti pembayaran tiket wahana, kemudian melihat histori pembelian tiket, kemudian melihat dana wahana, melihat jadwal, dan mendownload tiket. Nah, pada key resort merupakan sumber yang didapatkan dari sistem, yaitu aplikasi antrean pembelian tiket wahana, kemudian sistem pembayaran online secara cashless, kemudian ada smartphone sebagai sumber resource-nya, kemudian ada programmer pembuat aplikasi antrean wahana, dan desainer UI UX aplikasi pembelian tiket wahana. Nah, pada sebelah kanan atas itu merupakan segmen customer yang terdapat value proposition, customer relationship, channel, dan customer segment. Nah, pada value proposition itu terdapat pemesanan tiket. Pemesanan tiket bisa dilakukan secara online dan di mana saja. Kemudian value yang bisa didapatkan lagi yaitu pembeli tidak perlu mengantri dan berdesak-desakan. Kemudian dapat mencegah meluasnya persebaran virus corona. Selanjutnya pembayaran tiket bisa menggunakan e-wallet dan m-banking. Kemudian pembayaran tiket dapat dengan cara scan barcode saja. Lalu tiket berbentuk virtual dan lebih hemat waktu serta efisien saat mengantri. Nah, pada bagian customer relationship, yaitu tampilan aplikasi user sangat friendly. User dapat melakukan pemesanan dan pembayaran langsung pada aplikasi. Kemudian terdapat panduan cara penggunaan aplikasi untuk user dan lalu pada customer segment terdapat orang yang sudah berkeluarga dan memiliki anak. Kemudian target customer yang lain itu pelajar sekolah SD, SMP, dan SMA, kemudian mahasiswa dan pekerja kantoran. Lalu channel yang menjadi channel pada Business Model Canvas ini yaitu iklan melalui sosial media, kemudian iklan melalui Google Ads, lalu sosial media aplikasi dan tiket wahana, Instagram dan Facebook, kemudian website, serta informasi offline di loket wahana. Nah, kemudian pada segmen yang terakhir itulah segmen finansial, yaitu terdapat cost structure dan revenue stream. Nah, cost structure ini merupakan biaya yang harus dikeluarkan oleh sistem untuk membangun bisnis ini. Nah, yang terdiri dari biaya pembuatan aplikasi,
kemudian biaya operasional aplikasi, kemudian biaya marketing promosi, dan biaya maintenance aplikasinya. Nah, kemudian untuk revenue yang didapatkan atau hasil yang didapatkan dari bisnis ini yaitu adanya komisi pembelian tiket dan fitur berlangganan. Sekian dari bisnis model Kanvas. Akan saya kembalikan ke Kiki. Baik, dengan berakhirnya penjelasan atau pemaparan dari Bang Maulana Hizbullah tadi, maka berakhirlah pula presentasi yang dapat kami sampaikan, yaitu terkait tentang Ideation 1, tentang pembuatan aplikasi antrian pembelian tiket wahana hiburan. Lebih dan kurang kami mohon maaf, saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.